Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini Ustaz, ada tanda sekretariat kiamat, ilmu akan dicabut. Dan banyak orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Apakah ucapan ini kan ternyata membenarkannya ya sekarang ini? Apakah ini orang-orang ahli bid'ah atau termasuk Ustaz sekarang juga mungkin agak sedikit akan penyimpangan. Contohnya gini, ini dulu diharapkan, sekarang mulai diperbolehkan. Dulunya dia harus dikerjakan, sekarang mulai diperbolehkan. Nah, sama ini satu lagi tentang satu kali kiamat yang anak kecil bermain dengan binatang yang buas ya, tidak apa-apa kan, tidak membahayakannya. Apakah ini? Tapi dinyatakan orang-orang dewasa juga bermain dengan binatang apa? Buat tidak membahayakan. Itu saja. Beda ya, kalau yang disabdakan oleh Nabi itu semua anak kecil. Namanya anak kecil kan nggak punya ilmu apa-apa. Tapi karena hari itu bumi dipenuhi dengan keberkahan, ini merupakan perkecualian. Ketika zaman itu semakin lama semakin baik apa semakin buruk? Semakin buruk. Di titik itu kebalik, semakin bagus. Sunnah berkibar, kaum muslimin menang. Yahudi dan Nasrani dibantai oleh kaum muslimin, tunggang langgang, lari, bahkan bersembunyi di balik pohon. Pohonnya bisa bicara, ya muslim wara'i yahud faqtulhu. Wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah. Pohon-pohon bisa bicara kecuali pohon Gharqad. Nah, di saat itulah muncul keberkahan yang luar biasa. Salah satu keberkahan itu yaitu tadi, anak-anak kecil bermain dengan singa, ular berbisa, dan tidak memudaratkan. 8 sampai 10 orang puas dan kenyang hanya dengan setangkai anggur, setangkai buah. Padahal 8 sampai 10 orang. Ya. Dan seterusnya. Ini betul-betul keberkahan. Adapun yang antum contohkan tadi, ada orang bermain-main dengan ular buaya, itu kan satu dua, dan dia belajar gimana menaklukkan ular berbisa, binatang buas. Kalau yang disabdakan oleh Nabi tadi tanpa belajar, jadi seluruh anak-anak memang seperti itu ya. Kemudian tentang berfatwa tanpa ilmu, apakah mungkin dari orang yang mengaku bermanhaj salaf? Ya mungkin nah, kadarnya saja kan, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ahli bid'ah ya jelas besar sekali ya. Mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan kedua tangannya misalnya, Allah tidak akan pernah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, melawan Al-Quran dan Sunnah. Itu ahlul bidah. Nah, sebagian ahlus sunnah pun kadang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tentu kita harus waspada, kan nggak ada jaminan. Apakah ketika seorang mengatakan saya salafi, saya ahlu sunnah, maka kesononya pasti benar semua? Kan nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Yang pasti benar hanya Nabi SAW. Selain beliau, selain Nabi SAW, bisa benar, bisa salah. Nah, bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dalam satu perkataannya, dalam satu ucapannya salah, mungkinkah? Ya sangat mungkin. Apalagi cuman sekedar ustaz. Maka patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan si A, bukan si B, bukan si C. Pokoknya kalau si A udah ngomong, nggak mungkin salah. Oh, bahaya sekali. Kalau si B yang sudah berfatwa, nggak mungkin keliru. Bahaya sekali. Ya, yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin keliru adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmis sahab. Wallahu
Iya, barangkali antum akan meneruskan ibadah i'tikaf antum. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la